mengacaukan para pendoa, akan mengacaukan pelayan-pelayan, mengacaukan anak-anak Tuhan, mengacaukan gereja-gereja. Roh ini, dia akan masuk untuk merusak hati. Kesepakatan mitra di dalam rumah tangga itu akan dirusak karena mitra dalam rumah tangga ini penting bagi Allah untuk bekerja. Tim doa ini penting, itu menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan pekerjaanmu, menyelamatkan usahamu, menyelamatkan pelayanmu, menyelamatkan gerejamu. Babel tidak suka dengan tim doa. Karena apa? Pendoa-pendoa di sana dikobarkan, Roh Kudus dinyatakan, dikobarkan, semangat api Roh Kudus, diberkati pribadimu, diselamatkan pribadimu, diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Itu didengungkan setiap komsel, setiap doa-doa, maka ginomai terjadi. Allah akan memberkati, menjawab setiap orang yang bersepakat. Janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pagi hari ini kami tidak akan goyah Tuhan dengan apapun juga. Karena firman-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Karena firman-Mu yang selalu menyegarkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami menerima kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengharapanku
Berikan pewahyuan bagi kami. Roh Kudus berkaryalah. Di ruangan ini atmosfer surgawi terjadi. Kami akan membuka hati kami untuk menerima pewahyuan surga. Karena kami percaya ketika iblis dilucuti di tempat ini, maka segala karya-karya Allah bekerja. Segala kebaikan-kebaikan Kristus bekerja di tempat ini. Segala janji-janjimu terjadi bagi kami semua umat-Mu. Mari Bapa berkaryalah. Dan kami siap menerima segala anugerah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saudara yang terkasih, saya rindu bahwa pagi hari ini saudara membuka hati saudara. Karena kita sedang berbicara ada sebuah pewahyuan yang sangat luar biasa. Pewahyuan yang dikatakan di sini bagaimana peringatan untuk kita hati-hati sekali bahwa Babel akhir zaman akan bekerja. Babel akhir zaman ini akan terus menghancurkan para pendoa, para tim-tim doa, mengacaukan anak-anak Tuhan, keluarga lepas keluarga. Ya, dan kita akan belajar di sini apa arti Babel di akhir zaman ini. Dan dia sedang melakukan untuk merusak setiap keluarga, umat, setiap pelayanan, dimanapun, apapun sinodenya, ya, dia akan bekerja untuk merusak. Tetapi kita percaya lewat kebenaran firman ini. Kita tahu cara kerjanya. Kita akan mengerti bahwa ada benteng dalam diri kita untuk tidak dikacaukan, untuk tidak dihancurkan oleh Babel-Babel di akhir zaman. Sebab itu kita lihat ini ada sebuah menara yang tinggi yang dibangun. Maka kalau saya berbicara tentang Babel ini, apa sih arti daripada Babel ini? Kita lihat dulu dalam sebuah kebenaran. Ya, kita berangkat dulu dalam kitab Roma. Hanya kitab Roma 8:28 ini dari kitab-kitab lain. Ya, yang tidak disukai oleh Babel, tidak disukai oleh iblis. Tetapi kalau kita ada dalam dimensi Roma 8:26, 27, 28 seperti penjelasan kemarin, berbahagialah kita. Karena kita adalah pribadi-pribadi orang yang dipercaya, pribadi-pribadi orang yang mengalami kemenangan, dan kita tahu kita tidak akan dikacaukan, tidak akan diperdaya oleh kuasa-kuasa iblis ini. Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini kemarin sudah dibagikan. Tetapi ada satu bagian yang harus diperdalam. Ya, yang diperdalam itu memang kata turut bekerja sudah. Synergio. Tetapi kita harus tahu bagi kata bekerja, turut bekerja, kata synergio, ini bekerja sama dengan Allah, bermitra dalam pekerjaan. Allah sedang mencari mitra-mitra di muka bumi ini. Allah sedang mencari mitra-mitra yang ada di keluarga-keluarga, di anak-anak yang sedang bekerja, berusaha, melayani, berumah tangga, berpunya pendidikan, masa depan. Allah sedang mempersiapkan untuk dia menjadi partner. Setiap gereja, setiap anak-anaknya menjadi partner kepada Allah untuk melakukan perkara-perkara besar. Nah, setan tidak suka, Babel tidak suka ini. Dan kita harus tahu, kata synergio ini, bahwa dia dikatakan di sini, ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
bagi mereka yang mengerti rancangan rencana Allah dalam setiap keluarga. Lalu, apa arti Babel? Nah, arti Babel ini saya mau berkata begini. Kalau kita berbicara tentang Babel secara lahiriah, secara jasmaniah, maka kita akan menelusuri di mana letak Babel. Maka kita akan berbicara Timur Tengah, kita akan berbicara Irak, Iran. Ya. Tetapi sekarang kita berbicara tentang bagaimana Babel rohani. Kalau kita berbicara Mesir, bukan berarti kita keluar dari Mesir. Berbicara kita mesti ke Mesir dulu, baru kita keluar. Itu lahiriah. Tetapi makna daripada rohaniah, ya, itu berbicara kita keluar dari kedagingan, keluar dari kehidupan lama, berbicara Mesir. Maka kalau berbicara Babel, ya, apa peristiwa apa tentang Babel ini? Nah, saudara lihat, di dalam pengertian pertama Babel ada 3. Babel ada 3, yaitu berbicara Babel dalam zaman purba. Ya, dalam zaman purba, maka kita akan ketemu Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ini ada kuningnya, tapi jangan dibaca semua karena saya nggak mau masuk di sini. Ya, saya ingin mencari sebuah pengertian bagi kita semua, apa arti daripada Babel. Di ayat 4-nya saja dulu. Kejadian pasal 11 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, di dalam pengertian lain, kata daripada marilah, dalam Alkitab yang terbuka, marilah kita mencari nama bagi diri kita sendiri. Yang kedua, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, supaya kita termasyur. Jadi, pada waktu Nimrod dikatakan dalam Kejadian 10, orang yang gagah perkasa, orang yang luar biasa. Maka Babel ini yang membangun itu, ya, menara ini yang membangun itu Nimrod. Ya. Artinya kesombongan Nimrod membangun menara sampai ke puncak langit. Hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan yang membawa aku kuat, kata Nimrod. Jadi mari kita bangun menara untuk diri kita sendiri, untuk kemasyuran kita. Lalu apa yang terjadi? Berbicara tentang ini, artinya hati-hati dengan roh supaya kata-kata kesombongan sampai ke puncak langit. Merasa kita dihargai, harus kita dihormati, harus kita ditinggikan, hati-hati. Hati-hati ya. Jadi Tuhan tidak suka kalau ada di dalam diri kita merasa, kata merasa lebih daripada yang lain. Ini hati-hati. Ya. Maka di ayat 9 dikatakan, ayat 9 dari Kejadian 11, demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Arti daripada ini adalah Babel itu kacau. Kacau. Jadi tidak heran di dalam pengertian Babel zaman purba ini ada kekacauan, baik bahasa, pikiran. Dan dia akan merasuk kepada setiap di mana anak-anak Tuhan, di mana gereja-gereja. Ya, biarlah pewahyuan ini bukan untuk kita saja. Pewahyuan ini untuk semua orang. Jadi Babel ini akan mengacaukan para pendoa, akan mengacaukan pelayan-pelayan, mengacaukan anak-anak Tuhan, mengacaukan gereja-gereja. Babel masuk ke situ untuk mengacaukan bahasa, pikiran, pendapat, ya.
narasi-narasi. Nah, tidak heran makanya narasi seorang sama narasi orang yang lain berbeda. Di situ kepahaman, kesalahpahaman terjadi. Dan apa yang terjadi? Saudara lihat, Allah tidak suka. Dan kita masuk dalam pengertian yang kedua. Saya tidak masuk lebih dalam 1-2 ini, saya mau masuk yang ketiga. Babel dalam zaman kerajaan. Mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 17-19, baca ayat 19-nya saja. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Coba kita lihat dulu sebelumnya ayat 17-nya. Ayat 17, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Terus? Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Jadi yang kedua ini, saudara lihat, bahwa nubuatan Yesaya kepada Hizkia bahwa Israel akan ditawan ke Babel. Awal mulanya Hizkia ini bersahabat dengan Babel. Ketika dia bersahabat, saudara lihat, kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya persahabatan daripada Hizkia ini, ya, membawa suatu hal yang tidak baik. Hizkia memamerkan semua apa yang ada di kekayaannya. Dia pamerkan semua apa yang dia punyai. Bahkan di situ dikatakan, Yesaya nanya, semua kamu kasih tahu? Iya, semua aku kasih tahu. Lalu nubuatan terjadi. Suatu kelak nanti, apa yang kamu kasih lihat akan diambil ke Babel. Dan terjadi. Di dalam pengertian ini, kesombongan Hizkia memamerkan harta dalam 2 Raja-Raja 24:1. Dia ditaklukkan sampai 70 tahun mereka dalam penderitaan. Artinya Babel ini juga. Kalau yang pertama, ada roh dalam diri kita menyombongkan diri. Ya, untuk siapa diri kita. Tetapi yang kedua, kenapa Hizkia ditawan? Karena Hizkia memamerkan apa yang menjadi miliknya. Saudara diberkati hari ini. Biarlah berkat yang saudara miliki supaya semakin saudara cinta Tuhan. Semakin saudara mengasihi Tuhan. Semakin saudara sadar bahwa semua yang saudara peroleh itu semua karena Tuhan. Bukan menjadi kesombongan saudara. Maka suatu kelak nanti kata Babel ini dia bilang, kata Yesaya, apa yang engkau perlihatkan, apa yang engkau pamerkan, itu semua akan diambil oleh Babel. Nah ini yang kita bentengi. Nah kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Nah saudara lihat, Babel dalam nubuatan. Ketika Babel dalam nubuatan ini berbicara perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Disinkronkan, tidak bisa terpisah dalam Babel 3 ini, Babel dalam nubuatan. Apa yang terjadi dalam Babel, yang pertama dan yang kedua, baik zaman purba maupun zaman kerajaan, suatu kelak nanti, kata firman, akan terjadi di akhir zaman. Nah, saudara lihat, di dalam kitab Wahyu, Babel ini merupakan kerajaan iblis yang besar dan penuh dengan dosa, menguasai seluruh dunia, tetapi dia akan dihancurkan oleh Allah. Suatu kelak nanti, dari zaman purba, dari zaman kerajaan, sampai di zaman nubuatan, suatu kelak nanti, pada waktunya, mereka semua akan dihancurkan. Pertanyaannya kita adalah, siapa Babel rohani itu? Dan di sini gereja Tuhan harus masuk dalam dimensi untuk memahami Babel ini bekerja apakah di keluargamu,
Apakah di pekerjaanmu, usahamu, apakah di pelayananmu, apakah di gerejamu, dan ini sekarang sedang masuk. Dan tanpa disadari, tanpa diketahui, sesungguhnya dia sudah bekerja. Kita lihat Daniel 7 ayat 1 sampai 7. Kita belajar di sini. Ya. Mari kita lihat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Keempat binatang dan anak manusia. Ya. Jadi jujur saya ini harus banyak masuk dalam dimensi roh untuk bisa menyingkapkan apa arti Daniel dan Wahyu. Dan saudara juga ketika saudara masuk dalam pengertian ini, buang dulu segala pikiran-pikiran yang di rumah, yang di luar, tapi saudara akan memahami. Karena ini menjadi dasar saudara mengerti apa yang terjadi dalam keluarga, apa yang terjadi dalam pelayanan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat pertama pelan-pelan. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Jangan, baik-baik. Mengguncangkan. Kalau saudara lihat badai, kalau saudara lihat tsunami itu mengguncangkan. Tetapi empat binatang ini sangat mengguncangkan. Ya, artinya kita butuh perhatian di dalam pengertian ini. Terus. Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Jadi empat binatang ini naik. Dan dia sedang bekerja. Dia naik. Untuk apa? Mengamati, melihat apa yang sedang terjadi. Terus. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Stop dulu, ayat 4. Dan saudara lihat, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama ini, ya, di dalam kitab Daniel, saudara, ada singa. Singa itu berbicara, ada cakarnya, ada taringnya, ada aumannya, ada kekuatannya. Dan singa ini kalau dia mencabik, betul-betul dicabik. Dan ketika taringnya betul-betul sampai dalam, membuat luka yang sampai dalam. Catat ya, kata per kata saya ya. Singa ini berbicara ketika dia mencakar. Dia mencari bagaimana untuk mengambil, untuk membawa, untuk mendapatkan mangsanya. Yang kedua, taring. Kalau dia menggigit itu dalam lukanya. Dan aumannya itu menggetarkan. Ketika dia mengaum, itu musuh-musuhnya, binatang-binatang sekitarnya, itu mengerikan, takut dengan auman singa. Apalagi yang jantan. Anehnya, penglihatan Daniel, kenapa singa ini ada sayap burung Raja Wali. Empat binatang ini tidak cukup saya bagi sekarang. Dan saya hanya membagikan sepotong-sepotong. Ibarat sebuah buku. Ketika ada sebuah buku, di situ ada pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kesimpulan. Tetapi di belakang, saudara lihat, ada rangkuman. Dan saudara mengerti ketika saudara baca rangkuman, kalau di skripsi atau tesis itu abstrak. Itu rangkuman dari apa yang mau dijelaskan dalam pendahuluan. Nah kalau hari ini saya hanya menjelaskan rangkumannya. Tidak bisa saya menjelaskan satu ini, empat binatang ini dalam 1 jam ini, nggak bisa. Tetapi saudara mengerti cara kerjanya. Hanya sebatas penjelasan abstrak rangkumannya aja.
Jadi kata singa ini bersayapkan Raja Wali, artinya dia sudah ganas, dia giginya, taringnya itu melukai begitu tajam. Tetapi apa yang terjadi? Saudara tahu, dia sayap itu berbicara, terbangnya begitu cepat. Tidak pakai sayap lain, tetapi sayap Raja Wali. Cepatnya Raja Wali ini. Singa ini pakai sayap Raja Wali. Tapi anehnya, dalam penglihatan Daniel, tidak ada organ tubuh yang lain. Tidak ada mata, telinga, kaki, hidung, tidak disebutkan. Tetapi yang disebutkan itu apa? Hati manusia. Jadi Babel ini masuk ke rumah tangga, lepas rumah tangga. Ke gereja, lepas gereja. Pelayanan, lepas pelayanan. Pendoa-pendoa. Roh ini, dia akan masuk untuk merusak hati. Dia merusak begitu cepatnya. Dengan auman itu suara. Sebenarnya hatimu tidak apa-apa. Tetapi ketika ada auman, sehingga hatimu tergores, tercabik-cabik. Sampai melukai begitu dalam. Dan saudara terluka ikut, terpengaruh. Ini sedang melanda gereja-gereja, dimanapun gerejanya, siapapun pendetanya. Saudara lihat, ada banyak terjadi pembunuhan karakter. Kalau tim-tim doa ini dihancurkan hatinya, dia tidak bisa fokus. Roma 8 ayat 28. Dia tidak fokus, kenapa? Ketika saudara antara jemaat sama jemaat, mungkin di tempat lain, tidak ada di tempat ini. Ketika saudara di situ ada ketidakenaan hati, itu sangat mengganggu. Kenapa? Karena di dalam ini sesungguhnya engkau sedang dicabik-cabik oleh singa ini. Dan dia begitu cepat. Untuk apa? Berita. Menceritakan, memberitakan. Terbangnya begitu cepat dengan auman yang kencang. Dia menyebarkan ini pribadi A, ini pribadi B, ini pribadi C. Begitu cepatnya. Dan ini salah satu yang merusak gereja. Merusak rumah tangga lepas rumah tangga. Dia selingkuh. Dia enggak beres. Ini berita disampaikan begitu cepatnya. Dan apa yang terjadi? Karakter seseorang itu merasa teraniaya dan betul-betul dicengkram. Begitu luka, kalau benar, kalau enggak benar. Saudara sedang melukai. Saudara sedang dirasuki oleh binatang yang pertama ini. Yang kedua, kita teruskan ayatnya. Ayat 5. Dan tanpa ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya, di antara giginya, dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Ayo makanlah daging banyak-banyak. Sekarang saudara sudah dipulihkan? Katakan amin. Saudara hari ini sudah dipulihkan, berarti yang lama sudah berlalu, yang baru, saudara berjalan dari yang baru. Saya teruskan kalau saudara bilang amin. Hari ini di dalam keluarga saudara, saudara berangkat yang dari yang baru, yang lama sudah berlalu. Setuju? Berbicara apa 3 tulang rusuk ini di mulutnya? 1 tulang rusuk, 2 tulang rusuk, 3 tulang rusuk, tetapi di mulut. Berbicara keluarga. Hubungan suami istri dirusak. Pernikahan hanya di mulut. Yang lalu, sekarang tidak. Amin. Makanya kan saya kasih tanda kunci pintu masuk dulu. Yang sekarang saudara sudah dipulihkan. Ya, setuju ya? Jadi beruang ini zaman Daniel sudah dilihat.
bahwa akan terjadi pertengkaran, terjadi permasalahan, terjadi kekacauan, terjadi Babel di dalam setiap rumah tangga. Bahkan di situ kan tulang rusuk kedua, tulang rusuk ketiga. 3 kali diingatkan, hati-hati dengan beruang ini. Kenapa? Karena dia sedang bekerja untuk menghancurkan sonergeo. Kesepakatan mitra di dalam rumah tangga itu akan dirusak karena mitra dalam rumah tangga ini penting bagi Allah untuk bekerja. Tetapi di sini semua sudah dipulihkan. Haleluya. Jadi saya tidak merasa bersalah. Tetapi yang ketiga saya tidak masuk. Ya, binatang yang ketiga ini. Tetapi kalau saudara mau melihat cara kerja ini mesti hati-hati. Saudara banyak berdoa supaya generasi-generasimu berikutnya tidak mengalami hati yang hancur, putus asa, kecewa, luka yang dalam, akar kepahitan. Terus ketika dia membangun besok dalam rumah tangganya, rumah tangga yang betul-betul memperhatikan kesatuan, kesehatian. Karena ketika tulang rusuk ini dibentuk, maka apa yang terjadi? Beruang ini ingin menghancurkan itu. Ayat selanjutnya. Ayat ke-6, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Sudah lihat, banyak anak-anak Tuhan mau instan, ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat dan cepat. Singa berkepala ini, ya, berkepala berapa dikatakan? Kepala 4. Dan itu sayapnya, coba lihat. Jadi masing-masing, saudara mau lihat cara kerjanya diberi kuasa. Jadi tidak heran kalau saudara pingin rame, panggil orang-orang yang bikin rame. Kuasa-kuasa, musisat-musisat dilakukan oleh Babel ini. Makanya dikatakan dalam kitab Wahyu, Babel ini akan turun api, menurunkan api. Tetapi saudara ketika mengerti, di luar Yesus, di luar kebenaran, jangan terpengaruh dengan harta benda yang tidak, itu yang sementara. Kalau memang engkau diberikan kelimpahan, diberikan kepercayaan, itu semua karena engkau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberkatimu. Bukan karena lain dan lain. Jadi ini bekerja, singa, macan tutul begitu, coba lihat. Tambah sayap lagi. Begitu cepat banyak orang-orang diberikan kemudahan-kemudahan. Makanya tidak heran kalau di gunung-gunung mau kaya datang. Bawa ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu. Mereka semua datang. Tinggal kekayaan terjadi. Ada yang begitu? Tidak ada. Puji Tuhan. Ya, jangan. Biarlah engkau berkelimpahan. Itu semua karena engkau setia sama Tuhan. Terus. Ayat ke-7, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Saudara lihat pelan-pelan ya. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan dahsyat. Terus. Dan ia sangat kuat. Dia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Bukan dari gigi biasa tetapi gigi dari besi. Ia melahap dan meremukkan. Ingat, dia melahap dan meremukkan. Terus. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Berbeda dari 3 binatang ini. Jadi kalau kerja singa bersayap Raja Wali merusak hati semua. Hati anak kepada orang tua, hati istri kepada suami, hati suami kepada istri, hati orang tua kepada anak itu sedang dirusak. Arti pelayanan sama pelayan yang satu sama lain, hati jemaat kepada hamba Tuhan itu sedang dirusak. Tetapi yang beruang, bagaimana cara kerjanya? Dia ingin merusak rumah tangga, lepas rumah tangga. Lalu bagian ketiga, dia sodorkan dengan apa? Kelimpahan, dengan apa? Dengan kuasa, dengan apa? Kebohongan.
tetapi yang keempat lebih dahsyat lagi. Dan dia menghancurkan, dia merusak, dan dia menginjak-injak anak-anak Tuhan. Nah, yang keempat ini, hati-hati. Tetapi semua binatang ini akan dihancurkan, ya. Tetapi perannya bagaimana? Nah, nanti kita jelaskan. Ya. Jadi apa yang dilihat Daniel ini, itu juga dilihat sama Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Itu digenapkan. Daniel dikatakan sembunyikan. Nanti semua akan disingkapkan. Dan apa yang disingkapkan itu dijelaskan rencana. Maka dalam kitab Wahyu ini, apa yang dilihat Daniel itu disingkapkan Tuhan lewat Rasul Yohanes. Lebih jelas. Dan gereja Tuhan lebih mengerti cara kerja. Saya tidak bagikan 4 binatang ini, tetapi 2 binatang ini, antara beruang sama binatang yang begitu kuat itu. Siapa dia? Di dalam kitab Wahyu pasal 17. Mari kita buka. Wahyu pasal 17. Ini beruang. Terus Wahyu pasal 17 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. kenapa dikatakan banyak airnya? Kenapa dikatakan beruang ini, pelacur besar ini, duduk di atas yang banyak airnya? Saudara lihat, ini berbicara anak-anak Tuhan. Gereja-gereja sedang dirasukin roh-roh perzinahan. Dijatuhkan hamba-hamba Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Dijatuhkan di situ. Dan hati-hati, saudara banyak berdoa buat anak-anak saudara. Generasi-generasi berikutnya, saudara tidak kuat berdoa, maka beruang ini akan terus mencari anak-anak Tuhan untuk dijatuhkan. Ayat kelima. Ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Saudara lihat, ayat 6. Ayat 6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Orang-orang kudus. Dan darah saksi-saksi. Saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Yohanes saja heran, apalagi saya. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah jatuh di sini. Yohanes heran, apalagi kami, apalagi kita, apalagi saya. Saudara yang terkasih, saya mau katakan kepada anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan di akhir zaman ini, ketika roh Babel ini menguasai untuk merusak Roma 8, rencana-rencana Allah dalam pribadimu, rencana-rencana Allah dalam keluargamu. Ini rencana, bahkan engkau dikatakan engkau orang-orang yang kupilih. Makanya ketika saudara menjadi pendoa, menjadi pelayan, itu orang-orang yang dipilih, hamba-hamba Allah yang dipilih. Setan punya kepentingan untuk menjatuhkan. Punya kepentingan untuk menjatuhkan. Dan bagaimana cara melawannya? Ini baru satu. Tuhan punya kepentingan dengan kekudusan. Jaga kekudusanmu. Karena itu merusak rancangan Allah. Karena itu akan merusak apa yang Allah mau sampaikan. Perkara-perkara besar. Allah mau bermitra. Allah mau melakukan suatu pekerjaannya. Bagi setiap gereja Tuhan. Tapi setan bagaimana memisahkan. Dan dia tahu bagaimana caranya masuk roh ini. Roh kenajisan masuk di gereja, masuk di pelayan-pelayan Tuhan, masuk di anak-anak Tuhan. Tapi puji Tuhan, anak-anak di sini dipulihkan semua. Wahyu 13.
Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia menyebabkan sehingga kepala semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, Ya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. ya, 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666. Dia akan menguasai. Babel akan membuat strategi untuk menghancurkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dia akan menguasai. Bagaimana ekonomi dikuasai? Yang pertama, keluarga dikuasai tentang kekudusan. Tetapi yang kedua, Babel ini akan menguasai bagaimana ekonomi. Kalau saudara ekonominya terganggu, itu sangat terganggu semua rencana-rencanamu. Maka Babel ini akan berusaha menguasai supaya tidak ada satupun yang bisa membeli, menjual, kecuali kalau ada tanda itu. Dan saudara perhatikan, Babel sedang masuk. Kalau anak-anak Tuhan tidak mewaspadai dirinya di dalam hadirat Tuhan, maka 4 binatang ini dia bekerja merusak rumah tangga. Merusak ekonomi anak-anak Tuhan. Merusak pekerjaan-pekerjaan anak-anak Tuhan. Merusak pelayanan-pelayanan. Penjelasan secara singkat. Tapi berbahagialah saudara sekarang dengan Roma 8 ayat 28 ini. Saudara mengerti apa yang harus saya kerjakan. Silakan mereka ini bekerja. Apa yang dilihat ini bekerja. Mau singa bersayapkan Raja Wali. Mau beruang yang mau menghancurkan anak-anak saya. Mau di situ ada macan tutul yang ada bersayapkan 4 buah sayap. Mau di situ ada binatang yang betul-betul kuat. Ya, bergigi besi yang ingin menghancurkan setiap gerejanya. Kalaupun saudara tahu Roma 8:28 dengan pasti, saudara tidak akan takut dengan Daniel ini, penglihatan Daniel ini. Saudara tidak akan khawatir. Mari kita lihat perdalam kata sunergio, bermitra. Ada sebuah contoh di dalam diri kita. Ketika sunergio ini bermitra, berdampak, berjalan dengan baik. Saya mau katakan, jangan sebarkan roh merusak hati di tempat ini. Kita akan lihat bagaimana peristiwa Yunus 3 ayat 7 sampai 10. Ini contoh-contoh supaya saudara bisa hidup di dalam berkat. Ini contoh-contoh supaya anak-anak saudara dilindungi. Ini contoh-contoh keluarga saudara dilindungi. Yunus 7, Yunus 3. Yunus pasal 3 ayat 7 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Yang bisa menghalangi Daniel 7 adalah doa dan puasa. Ketika kita masuk dalam dimensi ini, singa bersayap Raja Wali berusaha untuk apa? Merusak sinergio ini. Berusaha untuk mitra-mitra kita membangun mitra. Dengan doa dan puasa selama 40 hari ini kita bangun. Tetapi singa bersayapkan Raja Wali berusaha untuk merusak satu sama lain. Supaya tidak ada kesepakatan di situ. Bagaimana satu sama lain? Saya percaya di tempat ini tidak ada. Tetapi banyak di tempat-tempat lain berusaha bagaimana cara dihancurkan. Saya banyak mendengar kemarin ada yang doa malam. Doa malam mulai Senin sampai hari Jumat. Dari jam 10 sampai jam 12 malam. Itu bagus. Itu baik. Doa-doa didengungkan di beberapa gereja-gereja. Tim-tim doa dibangun. Bahkan Suset Eting saya dengar di YouTube itu dia membangun khotbah-khotbah tentang bagaimana kuasa doa, bagaimana kuasa doa. Tetapi ketika dibangun, setan tidak tinggal diam. Dia menghancurkan. Dia ingin merusak, terutama hati. Makanya kenapa di tangan singa itu hati, bukan jantung, bukan ginjal, bukan empedu, bukan paru-paru, tapi hati. Karena hati ini masalah. Ketika di situ Yunus melihat, Yunus mengalami kegoncangan. Dia berbalik, binatang, semua ternak, rakyatnya. Begitu juga para penggawa-penggawanya, abdi-abdinya, bahkan keluarganya. Yunus berdoa. Karena apa? Niniwe akan dihancur leburkan. Ditunggang balikan oleh Allah. Lalu mereka bersepakat. Berdoa bersama-sama. Tidak ada satu yang tidak bersepakat. Tetapi di situ tidak ada yang rusak hatinya. Makanya kalau saudara bangun tim-tim doa, dijaga hati ini. Dijaga betul. Karena ini sarana supaya engkau tidak melihat jawaban. Supaya tempat ini tidak melihat jawaban. Kalau di tempat lain ada singa yang mengaum, biarkan orang lain, tapi saudara tidak. Kalau ada keluarga-keluarga lain yang membicarakanmu, biarkan orang lain, saudara tidak. Karena saudara sedang dipulihkan. Ya, mari kita membangun ini. Yang kedua, saudara lihat. Contoh yang kedua, kitab Ester 4 ayat 16. Ester 4. Ester pasal 4 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Intimidasi. Haman melakukan intimidasi. Berapa banyak umat-umat Tuhan, umat-umat Yahudi dibunuh oleh Haman. Lalu Mordekai datang kepada Ester ini. Kalau yang lain dibunuh, suatu kelak kamu pun juga akan mati dibunuh. Tapi saudara tahu, itu waktunya belum boleh berjumpa dengan raja. Tidak boleh sembarangan datang kepada raja, kepada Ahasweros. Makanya Ester bilang begini, tolong berpuasalah buat aku. Tolong berpuasalah semua umat Yahudi. Pada masa-masa itu mereka bersepakat berdoa. Kalaupun aku mati di situ. Lalu apa yang terjadi? Ketika 3 hari mereka berpuasa dan berdoa.
Ester datang kepada raja. Dan di situ perkenanan tiba. Ester 5 ayat 2 dan 3. Ester pasal 5 ayat 2 dan 3 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Saudara lihat, dari peristiwa 2 contoh ini, contoh yang terbaik buat kita adalah Dua Tesalonika. Ester pada waktu itu, dia minta kemurahan hati raja untuk keselamatan rakyatnya. Dikatakan, ayo berpuasalah. Untuk sebuah keselamatan bagi keluargamu. Dari Daniel pasal 7, lakukanlah doa dan puasa. Karena itu yang membentengi keluargamu. Itu yang membentengi suamimu. Itu yang membentengi istrimu. Itu yang membentengi anak-anakmu. Kenapa terjadi pemberontakan anak-anak? Karena tidak ada kubu doa. Kenapa 666 ini bekerja untuk menggerogoti ekonomi anak-anak Tuhan? Karena kubu-kubu doa tidak dibendung di situ, tidak dibangun di situ. Kita lihat, saudara dan saya adalah tipe 2 Tesalonika 2. Mari kita lihat ayat ke-6. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6 mulai demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan lihat, baginya. Siapa yang menahan Daniel 7 itu? Siapa di sini dikatakan? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Tetapi nanti kelak, kalau dia akan menyatakan dirinya, waktu yang ditentukan dengan wujud secara lahiriah dia nampak. Yang dia tidak nampak secara lahiriah saja, kita banyak air mata. Masalah di keluarga, masalah di ekonomi, masalah di usaha. Apalagi kalau itu nampak dalam wujud manusianya. Dalam wujud binatangnya. 7. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Kenapa kita suka menyingkirkan tim-tim doa? Karena itu menjadi benteng bagimu. Pada waktu kelak, anak-anak Tuhan, para pendoa, para pelayan akan disingkirkan pada sangkakala dibunyikan. Tetapi mereka belum muncul, belum bekerja. Kalau tim-tim doa dibangun seperti Yunus, seperti Ester, dibangun, itu menyelamatkan keluargamu, menyelamatkan pekerjaanmu, menyelamatkan usahamu, menyelamatkan kesehatanmu, menyelamatkan pelayanmu, menyelamatkan gerejamu. Tim doa ini penting. Babel tidak suka dengan tim doa. Dia tidak suka kalau saudara bersepakat. Kalau saudara bermitra dengan Allah. Makanya dia hancurkan lewat apa? Lewat singa, merusak hati. Lewat apa? Lewat keluarga, lewat beruang. Dirusak keluarga lepas keluarga. Supaya apa? Supaya rancangan Allah tidak terjadi atasmu. Kalau ada tim doa, jangan kau rusak hatinya. Kalau terganggu hatinya, minimal dia fokus dengan persoalan itu. Dimanapun gereja-gereja sedang dirusak tim-tim doanya.
Supaya apa? Supaya dia jangan berdoa bagi kita. Jangan berdoa bagi keluarga A, B, C, D, E. Jangan didoakan. Maka itu dirusak bagaimana caranya. Saudara, ini penting. Karena kalau penahan itu disingkirkan dalam hidupmu, itu merugikan pribadimu sendiri. Kalau engkau berseteru dengan pendoa-pendoa, itu merugikan usahamu, merugikan keluargamu sendiri. Karena apa? Engkau sedang menyingkirkan perlindungan dari kitab Daniel 7 ini, binatang yang bekerja. Dia ingin berusaha menghancurkan anak-anakmu, tetapi ada tim doa. Itu yang mengusir, itu yang menahan. Jangan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, singkirkan kegagalan, singkirkan pencuri-pencuri berkat, singkirkan sakit penyakit. Itu pendoa-pendoa kalau engkau singkirkan, rugi besar. Setiap persoalan apapun itu, engkau masuk di dalam pendoa. Makanya Esther ketika ada persoalan, itu bukan sekedar harta benda, itu nyawa itu dibunuh. Berapa banyak itu nyawa dibunuh, itu dirampas oleh Haman. Tapi Esther masuk dalam tim doa. Dia kasih tahu kepada Mordekai, kasih tahu semua rakyat, berdoalah buat aku. Saudara, kalau Esther butuh doa dan puasa, apalagi kita. Kita butuh orang-orang yang berdoa bagi kita. Butuh orang-orang yang berpuasa bagi kita. Makanya selama 40 hari kita bangun di sini. Tapi jangan biarkan singa bersayapkan Raja Wali yang di tangannya hanya hati. Merusak hati. Jangan. Kalau ada salah satu tim doa dirusak hatinya, dia terganggu. Dia terganggu, dia tidak fokus. Dia fokus buat keluarga ini, Tuhan tolong. Tetapi begitu hati ini dirusak, dia pikirkan dengan perkataan itu. Kata singa-singa yang mengaum itu, yang begitu cepat bagi Raja Wali, dia tidak fokus dengan apa yang dia doakan. Tapi dia fokus dengan persoalan. Jangan biarkan itu di tempat ini. Amin. Amin ya. Saudara mitra Allah. Allah sedang berkarya besar bagi saudara. Tapi jangan benteng ini dihancurkan, disingkirkan. Lanjut. Ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Terus. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara lihat, di dalam ayat ini, dan saya bersyukur bahwa Allah sudah memilih saudara. Kalau saudara punya persoalan, bangun tim doa di rumah tanggamu. Saudara punya usaha, bangun tim doa dengan beberapa anggota. Mungkinkah itu karyawanmu, mungkinkah itu partnermu, mungkinkah itu ada hamba Tuhan, membangun di situ. Untuk apa? Untuk tidak mencuri, untuk mereka, untuk iblis tidak mencuri apa yang menjadi seharusnya milikmu. Jangan disingkirkan. Itu merugikan kita. Dan ayat ini berkata, iblis paling benci dengan Matius 18. Iblis paling benci dengan Sunergeo. Babel paling benci dengan Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20, demikian bunyi firman Tuhan.
Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu Jika dua orang daripadamu di dunia ini di dunia ini sepakat meminta apapun juga, bersepakat, ada di situ doa, ada di situ puasa, di situ mitra-mitra Allah bersepakat, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. di sini yang dibenci oleh Babel. Di sini yang dihancurkan. Tim-tim orang yang bersepakat akan dihancurkan. Untuk apa? Untuk engkau gagal terus. Untuk engkau apa? Untuk kesombongan terus. Untuk apa? Untuk menyatakan aku lebih daripada yang lain. Itu disodorkan oleh Babel. Aku memiliki semua ini karena aku. Itu yang akan disodorkan oleh Babel. Tiap rumah tangga akan dihancurkan. Ini yang dikerjakan Babel. Tetapi ketika ada 2-3 orang, bahkan beberapa jemaat bersepakat puasa doa, selama 40 hari kita puasa dan doa, dibenci betul sama Babel. Supaya jangan terjadi anak-anak Tuhan diberkati di tempat ini. Jangan terjadi. Anak-anak sukses jangan terjadi. Pekerjaan-pekerjaan berlipat ganda. Buka cabang sana sini. Pelayanan. Komsel-komsel. Terus berkembang. Rumah tangga di komsel lepas komsel. Dipulihkan. Ada doa-doa di situ. Bermultiplikasi. Narasinya positif. Bukan negatif. Ketika mereka berkumpul satu sama doa, praise the Lord. Ketika kita menyaksikan puji Tuhan, sungguh Allah besar. Di sini dikatakan bersama-sama itu simfoni. Tidak ada yang menonjol dari alat musik ini. Kalau orang lain diberkati oleh karena doamu, itu simfoniu. Ada ginomai. Saudara senang. Kalau orang lain diberkati, kita senang. Kenapa? Karena dia dibentengin. Kalau anak-anaknya sukses, anak-anaknya dalam dunia pendidikannya sukses, dalam rumah tangganya sukses, kita senang, itu simfoni. Tidak ada yang menonjol antara drum, musik, atau gitar, atau keyboard, piano. Ada alunan simfoni. Satu diberkati, satu tidak. Mengucap syukur, praise the Lord, dia diberkati. Saudara, dari ayat ini, Matius 18 ayat 19. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu dikabulkan. Dan saya percaya dalam doa dan puasa ini, permintaan umat-umatnya dikabulkan. Ginomai, dikabulkan. Tidak ada yang sia-sia. Dan dikatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tidak ada singa berbulu bersayapkan Raja Wali. Tidak ada beruang yang ada 3 tulang rusuk di mulutnya. Tidak ada lagi macan tutul berkepala 4 bersayap 4. Tidak ada binatang yang bertanduk 10. Karena apa? Pendoa-pendoa di sana dikobarkan. Roh Kudus dinyatakan, dikobarkan. Semangat api Roh Kudus. Diberkati pribadimu. Diselamatkan pribadimu. Diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Itu didengungkan setiap komsel, setiap doa-doa. Maka ginomai terjadi. Allah akan memberkati. Menjawab setiap orang yang bersepakat. Setuju? Dan saya hari ini, mari kita mengakhiri puasa kita lagi 2 minggu. Dengan semangat Roh Kudus, simfonio,
Kita sedang bermitra untuk kesuksesan jemaat-jemaat di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Naikkan suara penyembahanmu kepada Dia. Bapa, pulihkan. Nyatakan Engkau ada di ruang Maha Kudus ini, Tuhan. Kirabaya syakata kalara. Kenala. Masuk ruang Maha Kudus. Kirabaya syakata Dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang Maha Kudus. Amin, Jesus. Dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku Izinkan hatimu saat ini untuk menyembah Sang Kudus itu. Ketika kita masuk dalam ruang Maha Kudus ini, Bapa, terima kasih atas pengorbananmu. Inilah umat-Mu menyembah-Mu saat ini, Tuhan. Betapa kami rindu mitra kami ada di tempat ini. Kami ingin mengagungkan-Mu karena kami
bangga bermitra dengan Allah. Saudara berekspresi, saudara memuji, saudara menyembah. Ku menyembahmu Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus adanya. Kudus Tuhan. Oh, kudus Tuhan. Oh, kudus, 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 kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, kudus, 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 kudus. Kudus, 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 kudus. Oh, kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kudus. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Betapa kudusnya Engkau Bapa. Betapa kudusnya Engkau Tuhan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Hey. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kiala rabaya, 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 say. Terima kasih Roh Kudus.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa yang bisa kami berikan kepadamu adalah pujian penyembahan kami, adalah penghormatan kami. Karena Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah. Karena Engkau kudus, karena Engkau kudus, maka kami kudus. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Engkau kudus, oh Rabayana, Engkau kudus padanya. Oh, dipuaskan, dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati umat-Mu. Biarlah Rabayana sangat. Terima kasih Roh Kudus. Inilah mitramu. Mitramu memujimu. Mitramu menyembahmu. Mitramu mengagungkanmu. Kami terima. Kami terima. Kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima Roh Kudus. Segala kebaikan-Mu. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini meninggikan-Mu. Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini memuji-Mu dan menyembah-Mu. Apa yang bisa kami lakukan? Kami tidak bisa menghadapi 4 binatang ini tanpa Roh-Mu. Karena Roh-Mu yang menyelamatkan keluarga kami. Karena Roh-Mu yang memberkati anak-anak kami. Karena Roh-Mu yang membawa kami dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dialah Rama Sakata Rama Yala. Agungkan Dia. Mari kita berdiri. Kita agungkan Dia. Dialah Rama Yala. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengagungkan Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur Bagi Engkau segala pujian Tuhan. Engkau Tuhan yang menyegarkan Tuhan roh kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kemenangan ada bersama dengan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kekuatan-Mu yang baru Bapa melimpah di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga memampukan kami Bapa untuk menghadapi setiap proses yang kami hadapi Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang membuat pengertian yang baru Tuhan, tentang bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena Engkau sedang memilih kami menjadi mitra dalam perkara-perkara besar. Tidak ada satu keluarga pun di tempat ini yang tidak Engkau berkati. Mereka semua orang-orang pilihan-Mu. Mereka semua ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Berbahagialah kami menjadi umat-Mu. Karena kami akan dijadikan umat-umat pemenang. Bahkan umat-umat lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa Sorgawi. Dan kami mengucap syukur. Engkau menghantar kami ke tempat ini dengan selamat. Bawalah kami pulang dengan selamat juga. Pasukan malaikat-Mu menjaga setiap kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pendidikan-pendidikanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Sehingga penuhlah sukacitamu. Diberkatilah engkau di bumi dan diberkatilah engkau di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.